awalnya ya ini. Terus berarti Itu yang ini isinya Mas 3. isinya 3? Iya. Oke, saya kira langsung ditambah enggak? Enggak, isinya 3 Mas ini. Sampai melahirkan lah. Kalau lepas sapi F1 ya ringnya antara 3 sampai 4 juta Mas. Tergantung kualitas. Oh, ya jual jogrok Mas ya berarti Mas ya? Iya, jual jogrok. Kalau kiloan belum. Kalau kiloan nanti kalau umur 10 bulan itu berani saya kiloan. Punya ilmu, terus kemudian juga membangun komunitas supaya kita tahu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bukan Dokter Hewan dimanapun Anda berada? Welcome back to my channel. Ahlan wa sahlan bikudumikum. Selamat datang kembali di channel Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Peternak domba tentunya semuanya ingin sukses ke depannya. Tapi mengawali peternakan domba tidak harus langsung dalam skala besar dan banyak. Seperti yang terjadi di Hilwaya Farm ini di Suruhan Kidul, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Berawal dari iseng-iseng beli domba 6 ekor ya. Ini dulu saat ini hampir mencapai populasi 300 ekor di sini. Nah, seperti apa perjalanannya? Perjalanan panjang atau perjalanan yang singkat? Ini langsung saja kita sudah ketemu ownernya daripada Hilwaya Farm. Selamat sore Mas Nanang. Selamat sore Mas Nunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan Hilwaya Farm. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, ini ternaknya ini populasi sekarang berapa ini Mas kurang lebih ini? 300 ekoran Mas. Kurang lebih 300 ekoran ya Mas ya. Awalnya berapa dulunya? 200, 300 atau 100 ini? Kita dari istilah orang Jawa itu balungan alit Mas. Awalnya dulu dari 6 ekor dulu. 6 ekor Mas ya? 6 ekor ya. 6 ekor itu beli atau gimana dulu di awal? Beli. Ya, kita beli langsung cross texel awalnya dulu Mas. Beli cross texel, terus jantannya F1 awasi. Nah, tapi kemudian jantannya itu kita titip karena waktu itu tanpa kira-kira Mas. Jadi kita belum punya kandang, itu sudah beli domba. Karena tidak punya kandang, ya namanya iseng ya, orang iseng itu. Kita titipkan ke teman yang sudah punya domba. Lah, di sana alhamdulillah pertama beli itu selang 3 hari kemudian Mas, jantan F1 awasi itu mati karena kecekik. Jadi anak kandangnya yang saya titipi itu cara menalikannya itu salah. Dia tidak bisa berputar. Jadi kegubet tali seperti gantung diri gitu Mas. Mati akhirnya. Nah, terus tinggal betina-betina. Betina itu 6 ekor, 5 ekor ya, 5 ekor. Yang 2 itu masih darah, yang 3 itu kondisi hamil. Yang darah itu akhirnya saya jual karena tidak betah ngarit manual Mas. Ngarit manual itu 1 minggu kok berat. Terus akhirnya beli rumput pacong yang untingan itu, 1 unting, 1 tali, 1 ikat itu 15.000. Rasa-rasa kok mahal, modalnya banyak, akhirnya yang 2 darah itu kita jual. Tinggal buntingan 3 ekor. Nah, itu buntingan 3 ekor itu akhirnya kita buat kandang pertamanya ini. Ini kandang pertama. Ini kandang pertamanya yang mana ya, Mas? Ini. Oh, ini di sini. Ya. Nah, pertama kali kandang ini bikin kandang. Paling pendek ini Mas, karena dulu bukan pendek, ini sebenarnya dulu juga lumayan tinggi, terus karena di sekitarnya sekarang kita tinggikan, dia jadi yang paling pendek. Nah, ini dulu ayah saya itu kasihan lihat saya kok punya kambing atau tidak punya kandang, akhirnya dikasih kayu Mas. Dikasih kayu untuk untuk kandangnya ini. Ini bekas rumahnya Mbah ini Mas. Sama atas-atasnya sak gentengnya ini. Mbah kan sudah meninggal gitu, akhirnya rumahnya itu dirobohkan, genteng, terus kayu-kayunya diberikan ke saya. Nah, kalau yang ini kayu baru, kayu apa namanya? Berarti ini Mas ya, bersejarah ini ya, kandangnya ini. Jadi yang pertama kali kandangnya ya ini sepanjang ini Mas ya? Ya ini. Terus yang membuatkan ini adiknya Mbah. Jadi apa? Mbah Lek.
Iya, Mbah Le. Kan ini adiknya Mbah. Kalau yang itu selatan itu sudah tambahan Mas ini. Sudah tambahan. Jadi seawalnya ya ini. Terus berarti itu yang ini Mas 3. Isinya 3? Iya. Oke, saya kira langsung ditambah enggak? Enggak, isinya 3 Mas ini. Sampai melahirkan lah. Anak pertama dulu itu ini Mas. Ada ya sampai sekarang ini? Masih. Nah, ini teman-teman. Anak pertama itu jadinya betina. Nih, beli buntingan ini. Oh, yang di sini lagi sudah tadi. Punya anak. Ini anak pertama yang di sini Mas ya. Iya. Anak pertama ya ini. Iya. Bukan intinya bukan induknya. Kalau induknya sudah dijual. Induknya apa masih ya? Masih kayaknya Mas. Oh masih ya. Di sana. Masih tinggal 1 itu, yang 2 mungkin sudah terjual. Ini memang saya suka karena besar nih, laktasi pertama ini besarnya segitu akhirnya. Ini padahal kelahiran pertama anak pertama yang di sini Mas ya ini. Nah ini Mas yang dari 3 ekor tadi masih sisa 3 ekor terus dibikinkan kandang. Ini kandang yang ketika itu kan gede Mas ya, segede ini diisi 3 ekor ya. Iya betul. Nah itu berjalan berapa lama Mas Nanang? Berjalan sekitar 6 bulan Mas. 6 bulan. Setelah kebingungan pakan akhirnya kami menanam rumput, nyewa lahan punyanya bapak lagi. Terus ditanami rumput pakcong. Nah, kemudian 3 bulan kemudian, terus 2 bulan berikutnya setelah tanam itu kami ikut pelatihan karena kan nol modal Mas ya. Saya akhirnya kan peternak burung itu bukan peternak kambing. Jadi kita ikut pelatihan ke sana kemari, terus akhirnya setelah ikut pelatihan itu baru berani nambah. Setelah panen rumput berani nambah. Nambah waktu itu jadi 15 ekor kalau nggak salah. 15 ekor itu. 15 ekor. Terus anak-anaknya itu kita pelihara. Lanjutnya kita jantannya beli lagi F2 Dorper. F2 Dorper Mas ya? Itu ya, masih lepas sapi. Jadi kita beli F2 Dorper, kemudian beli betina-betina bunting, tekselan. Nah, setelah itu berkembang alhamdulillah sekarang jadi lumayan lah 300 ekor. 300 ekor. Jadi prosesnya lama Mas. Tapi yang total nih Mas, ini nanti daripada ada pertanyaan dijelaskan sekalian di sini. Dari ke yang 300 ekor itu apakah murni yang di awal beli 6 ekor, 3 ekor terus 15 ekor itu diperkembangbiakkan gitu atau memang ada disuntik itu ya? Realistis Mas ya ini? Iya. Jadi gini Mas, dalam perjalanannya itu kami anakan jantan itu kita jual. Kita jual untuk beli konsentrat Mas. Beli konsentrat, terus kemudian sisanya kalau ada sisa itu kita belikan betina teksel lagi. Ya, entah itu teksel atau pokoknya betina darah. Nah, setelah seperti itu jalan sekitar 1,5 tahun Mas. Sampai betina saya itu ada 70 atau 80 ekor lah. Doro-doroan sudah siap kawin lah. Akhirnya jantan F2 tadi itu kita jual. Kita belikan Dorper full blood. Itu awal punya Dorper full blood sekitar 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun atau belum sampai ya. 1,5 tahunan lah, sekitar 1,5 tahun yang lalu. Hingga saat ini. Sampai saat ini sudah ganti 2 kali Mas. Iya Mas. Dan itu ketika indukan tadi berapa? 70 Mas ya? Iya. Doro sama indukan pokoknya betina itu 70 ekoran. Jadi memang juga ketika beli full blood dorpernya dikalkulasi ya ketika mencapai sekian gitu. Betul, indukannya. Kalau saya punya betina sekian baru berani beli full blood itu berdasarkan hitungan bisnis Mas. Jadi tidak syukur punya uang terus belikan itu enggak. Lah itu untuk belinya jantan full blood itu dari uang lain, bukan dari hasil ini. Bukan dari sini hasilnya. Bukan. Tapi untuk perkembangannya menjadi banyak itu memang kebanyakan dari hasil sini. Itu juga dari hasil farm sendiri. Makanya lama Mas. Memang saya rasakan lama perkembangannya. Tapi tidak apa-apa lah. Harusnya memang seperti itu. Kita tidak bisa langsung besar itu. Kalau ambisius langsung besar itu banyak zongnya. Jadi konsepnya jenengan ini
cempe-cempe atau anak-anakan yang jantan lepas sapi gitu dijual Mas Nanang ya? Iya, dijual. Terus sampai saat ini kayaknya saya belum mengambil istilahnya untuk dana dari farm ini, dari kandang ini untuk kebutuhan luar, Mas. Masih untuk ini dulu. Kalau misalkan ada sisa uang, saya belikan domba lagi, jual domba, belikan lagi seperti itu. Nantinya diputer di domba. Diputer masih diputer Mas, sini ya. Wah, ini kalau nggak ada kerjaan lain ataupun jonggolan yang lain itu tentunya nggak bisa dong Mas kayak gini ya. Belum bisa karena ya ada pekerjaan lain untuk makan sehari-hari anak sekolah itu alhamdulillah adalah dari yang lain. Jadi memang sementara full dari kandang untuk kandang gitu. Tapi kalau mulai tahun 2024 insya Allah sudah bisa diambil Mas, karena saya belum berencana untuk menambah populasi lagi. Gitu. Jadi insya Allah bisa. Jadi dijual-jual gitu, diambil untungnya hasilnya. Ya, intinya dari domba untuk domba ya, tapi oleh Mas Nanang ya, bukan oleh domba. Nah ini seperti ini spek-speknya Mas ya. Ini kalau dijual ini betina-betina Mas. Oh ini yang betina-betina. Segini banyak F1, ini ya. F2, F1, F2-nya ini. Nantinya yang calon indukan sendiri. Mei siap jadi indukan ini. Oh Mei ini ya Mas ya? Ya, tapi untuk indukan sendiri ya ini? Iya untuk indukan sendiri. Keren ini. F1 semuanya? Ada F1, ada F2 campuran. Oh malah ada F2. Wah ini yang sadar kamera langsung loncat-loncat ini. Nah ini. Jadi konsepnya seperti itu Mas ya? Intinya harus ada, mungkin kalau memang full peternak ya realistis saja ya, sulit ya, sulit kalau memang mengandalkan dari ternak dari 6 ekor ke arah 300 ekor seperti ini, kalau nggak ambil untung ya sulit ya Mas ya. Nah ini seperti ini yang induk-indukan tekselnya. Ini masih indukan teksel. Terus kalau yang jantannya yang mana Mas ini? Yang jantan-jantan sudah pada laku semua yang lepas sapi? Yang lepas sapi sudah laku Mas. Oh sudah laku. Ini untuk dagangan ini cross texel, jantan cross texel. Oh, karena beberapa peternak itu juga minta yang jantan cross texel beli. Kalau itu untuk konsumsi pribadi itu Mas, tidak dijual. Oh nanti dibuat ini idul kurban gitu? Ya untuk konsumsi pribadi lah. Ya gini. Gitu. Yang lepas sapi langsung laku-laku Mas ya berarti ya? Alhamdulillah ya. Oh ini tadi saya lihat kan indukan yang calon-calon indukan yang betina banyak, tapi yang jantan-jantan nggak ada kayaknya. Jantan-jantan nggak ada Mas. Karena sudah terjual ya? Iya sudah. Biasanya terjual. Jualnya di umur berapa Mas Nanang itu? Sebenarnya saya itu lebih suka jual di umur 8 bulan, 9 bulan, atau 10 bulan Mas. Karena harga jualnya kan bisa, misalkan F1 itu bisa 5 juta, 6 juta gitu kan. Karena bobotnya sudah 50 kiloan gitu. Lah selama ini teman-teman, terus beberapa tetangga itu mintanya yang masih lepas sapi, masih bobot 30, 29 atau 32 sekitar itu, sekitar 30 lah. Jadi harganya gitu ya? Kan masih murah-murah. Iya, jadi intinya ini Mas ya, peminat-peminat untuk domba silangan, dorper kayak gini, teksel dan lain sebagainya masih banyak sekali ya di pasaran. Alhamdulillah masih banyak Mas, dan saya kira masih layak dikembangkan untuk jenis dorper itu karena dagingnya itu lebih lah daripada jenis domba yang lain. Gitu. Jualnya di harga berapa Mas jenengan kalau kiloan lepas sapi gitu? Kalau lepas sapi F1 ya ringnya antara 3 sampai 4 juta Mas, tergantung kualitas. Oh ya jual jogrok Mas ya berarti Mas ya? Iya jual jogrok. Kalau kiloan belum. Kalau kiloan nanti kalau umur 10 bulan itu berani saya kiloan. Oh malah berani ya kalau 10 bulan. Misalkan nanti itu kan sudah dibobot sekitar 50-an Mas ya biasanya. 50 atau katakanlah paling sedikit 45 gitu. Kalau dijual 110 kan wes 5 jutaan. 5 juta lebih. 5 juta lebih ya. Makanya kita berani jual di situ. Ini lagi Mas ya, ini. Di sini juga ada lagi ini. Wah, ini yang dulu kandang burungnya ini Mas ya? Iya. Wah, ini juga calon indukan ini Mas yang sebelah kiri. Ini dipakai sendiri untuk calon indukan. Kalau yang sebelah kanan ini kita penggemukan cross texel. Oh ini penggemukannya hasil sendiri atau beli Mas? Beli. Ini cross texel umur 4 bulanan, masih baru datang 2 mingguan yang lalu. Non saya Mas, ini penggemukan atau pembesaran arah breeding gitu?
Ya pembesaran. Kan Pembesaran nanti 3 atau 4 bulan lagi dikeluarkan untuk breeding. kan jauh beda arahnya. Kalau penggemukan kan disembelih ya. Kalau Nggih. mungkin pembesaran Ini gitu arahnya ke ya, breeding betul, ya. Pembesaran, iya. Oh, jadi nanti juga siap-siap ini Mas ya di teksel yang indukan siapan indukan teksel. Iya. Kalau jualnya nanti di harga berapa yang kayak gini? Kalau sudah sekitar bobot 30, ya sekitar 2,7 lah. 2,7 juta ya yang Ya, teksel. 2.700.000, 2,5 juta gitu, lihat bobot. Jadi yang di sini bukan hasil ternak sendiri Mas ya? Bukan, iya. Seiring berjalannya waktu terus ada semacam trading gitu Mas? Iya. Gimana? Kan sekarang sudah ada Mas, jadi kita jual buntingan juga. Itu, ya ini sudah ada lah trading. Oh, kalau buntingannya Mas, buntingannya ini dijual yang hasil ternak sendiri juga atau dari luar juga? Dari luar. Oh, dari luar. Dari luar, nggih. Kalau Dari untuk luar. sehasil ternak sendiri malah belum ya? Masih disimpan. Wah, ini. Karena percaya dengan produk sendiri, Mas. Kan harus seperti itu. Ya, Harus tapi kalau percaya. yang dijual malah yang dari luar gitu ya, teman-teman yang pengen hasilnya Hilfaya Farm yang betina gimana nanti? Pada saatnya juga dijual, Mas. Oh, pada saatnya. Sementara saat ini Nggih. belum Mas ya. Nggih. Ini yang putih-putih itu juga beli, Mas, kita. Seperti ini F1 Awasi, ini kita juga beli. Itu ada F1 Awasi, ada Morino, ada Dombos, itu juga beli. Yang ininya coklat-coklat itu ya, apanya itu? Yang putih-putih itu juga kita beli. Mas, selain ada faktor juga itu tadi perjalanannya yang jantan dijual, yang betina dipertahankan, Nggih. itu otomatis ada unsur lain, misalkan ada semacam kendala semacam itu, bisa diceritakan sedikit ini Mas? Kendala seperti apa, Mas? Itu? Ya, kesulitan untuk mengembangkan seperti itu, seperti angka kematian dan lain sebagainya, itu menekan itu apa Mas? Intinya ya kita harus belajar, kita harus terus belajar, punya ilmu, terus kemudian juga membangun komunitas supaya kita tahu kendala, misalkan ada kendala seperti ini, ada yang dicurhati gitu. Jadi ya lebih baik kita itu bersama-sama kalau beternak, jangan individual. Jadi cari komunitas, terus kemudian teman-teman yang seprofesi itu nanti akan lebih mudah membantu kita dalam menjalankan bisnis ternak kita. Tapi kesemuanya tidak boleh dengan terburu nafsu Mas ya? Betul, jangan sampai ambisius cepat besar. Itu penting itu. Ya, nanti dengar dari 6 ekor ke 300 ekor, hari ini beli 6 ekor, 1 bulan atau 2 bulan kemudian beri 200 ekor. 294 ekor gitu kan ya? Bisa aja, tapi ini dari 6 sampai 300 itu mungkin ini 300 lebih Mas. Tapi kan hampir 3 tahun. 3 tahun kita. Itu dengan segala apa namanya pahit getirnya yang dirasakan. Nah, ini sampai 300 kan baru-baru ini, Mas. Sebelumnya ya sekitar di angka 200, 250 gitu. Baru kita pembesaran ini kan baru nih, pembesaran ini baru sampai 300 lebih lah. Sama yang kandangnya yang di sini baru juga Mas ya? Dengan konsep yang sedikit berbeda ini, kandangnya yang di sini. Ini karena tempat untuk betina-betina siapan itu kan habis Mas, jadi kita taruh di sini. Barangkali ini ada semacam pesan dan kesan Mas, ini mumpung ditayangkan di YouTube ini untuk para peternak yang lain. Ya, untuk peternak yang sekitar Tulungagung, Trenggalek, Kediri atau yang dekat-dekat lah, itu kayak butuh doro-doran atau diri-dirian cross texel, silahkan ke sini. Ready banyak ini. Ya, kalau 4 bulan lagi harganya naik. Kalau sekarang masih murah karena masih bakalan. Oh, berapaan Mas kalau ini Mas? Sekalian ini. Yang ini baru datang 2 minggu, jangan Mas, kasihan. Ini ada masih yang proses recovery. Yang sana itu sudah 1 bulan. Itu harganya sekitar 2,2 juta. Ring bobotnya sekitar 20 kiloan lah.
19 20 kilo. Ada yang 23, ada yang 22 juga ada. Itu 2,2 juta itu harga kandang atau gimana? Harga kandang di sini. Keritingan semua. Ya, keritingan semua nih kayak semua. gini-gini Ya, ya. Kita keritingan senjang halus. di dekat sini Betul, keritingan iya. halus 2,2 juta sudah dapat darah-darah untuk teks. Dere, Mas, belum darah. Oh, dere ya. Iya, Dere masih sama darah itu umur bedanya 5. apa Mas ya? Kalau dere itu masih umur 4 bulan, 5 bulan gitu, Mas. Kalau darah itu siap kawin. Oh, gitu ya. Jadi umur 8 bulan, 9 bulan gitu. Iya, dere-dere, dan tidak menutup kemungkinan yang di luar Tulungagung juga bisa dong Mas ya. Bisa. Sekarang kan banyak ekspedisi toh. Iya, bisa. Gitu. Ya, Tapi saya itu marem kalau pembeli itu datang melihat gitu loh, Mas. Karena terus terang mohon, kalau jual beli online itu kadang di video ini, kalau di video dari dekat, Mas, kelihatan besar loh. Iya toh. Tapi kalau dengan penglihatan jenengan datang ke sini kan beda. Kita kalau di video dari dekat bisa kelihatan ini bobotnya 25-an. Bisa. Kalau dari dekat ya toh. Bisa jadi ya Pak 25 kilo atau 23 kilo, padahal ini masih 18 atau 17 kilo ini. 18 atau 17. Oh, intinya supaya pelanggan atau pembeli nggak kecewa. Betul, akhirnya itu gitu. sangat dijaga, Mas, betul. Sangat dijaga. Oke. Dan rumus-rumus yang lain mungkin apa ini Mas, bisa jadi cepat berkembang gitu. Mungkin orang lain ada yang melihat lambat, ada yang melihat cepat juga. Atau mungkin juga dengan bikin channel YouTube juga. Iya, betul. Channel YouTube itu sebenarnya awalnya ya untuk berbagi lah. Kalau kami dulu itu kan mencari ilmu tentang peternakan itu kan bayar, Mas. Saya pengen membagikannya itu gratis lah. Tapi tetap keluar uang beli paketan lah atau wifi. Siap Mas. Tidak gitu. Terus. Dan juga kalau ada peternak yang lain atau apa, kesini dulu cuma lihat-lihat doang Mas. Nggak apa-apa. Ini sharing-sharing itu nggak apa-apa, nggak beli ya? Ya, monggo. Welcome. Banyak yang seperti itu juga banyak kok, Mas. Atau mungkin WA-an gitu, tanya apa-apa itu banyak juga teman-teman. Selama saya tidak repot itu ya kita balesi setahu kami, sependek pengetahuan kami itu kita balesi lah. Tapi banyak repotnya, Mas. Enggak kok. Enggak juga. Maksudnya pasti dibales, Mas. Tapi kadang waktunya slow respon atau fast respon karena kesibukan itu. juga. Dan juga ini masih sempat syuting juga ini Mas ya di tanggal 25 Desember 2023 di akhir tahun ini. Dan semoga tahun ke depan 2024 dan selanjutnya semakin sukses, semakin jaya, semakin berkah. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.